Pernah tidak kamu merasa sendirian, padahal selama ini kamu selalu ada untuk orang lain? Kamu membantu, kamu peduli, kamu berusaha menjadi baik. Tetapi ketika kamu jatuh, tidak banyak yang benar-benar peduli. Dan di titik itu, hidup mengajarkan satu kenyataan yang sangat pahit. Tidak ada yang benar-benar peduli hidupmu selain dirimu sendiri. Bukan karena semua orang jahat, tetapi karena setiap manusia sibuk berperang dengan hidupnya masing-masing. Dan kesalahan terbesar banyak orang adalah menghabiskan hidup demi pengakuan manusia. Ingin dipuji, ingin dianggap berhasil, ingin diakui perjuangannya. Padahal manusia itu mudah berubah. Hari ini memujimu, besok melupakanmu. Hari ini mendukungmu, besok menjatuhkanmu. Karena itulah, kalau hidupmu dibangun di atas penilaian manusia, maka hatimu tidak akan pernah tenang. Dan inilah yang jarang disadari. Semakin kamu mengejar pengakuan manusia, semakin jauh kamu dari ketenangan Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Surat Al-Hasyr ayat 19. Artinya apa? Saat manusia terlalu sibuk mengejar dunia, mengejar validasi, mengejar pujian, dia perlahan kehilangan dirinya sendiri. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam. Kenapa orang yang haus pengakuan hidupnya selalu lelah? Kenapa Allah sering membiarkan seseorang diremehkan? Bagaimana hukum semesta bekerja dalam kehidupan manusia? Dan apa yang akan terjadi saat kamu fokus memperbaiki diri karena Allah, bukan karena manusia? Tonton sampai akhir, karena mungkin ini bukan sekedar video, tetapi tamparan yang sedang kamu butuhkan hari ini. Manusia paling capek adalah yang hidup demi penilaian orang. Coba renungkan, berapa banyak keputusan hidupmu yang sebenarnya bukan karena inginmu, tetapi karena takut penilaian orang? Memilih pekerjaan demi gengsi, memaksakan hubungan karena takut sendirian, pamer kebahagiaan padahal hati berantakan, tersenyum padahal sedang hancur. Kenapa? Karena manusia takut tidak dianggap. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, barang siapa mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia murka kepadanya. Ini dalam sekali. Artinya, kalau hidupmu terlalu sibuk membuat manusia senang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, manusia yang kamu perjuangkan belum tentu memikirkanmu seperti kamu memikirkan mereka. Itulah kenapa banyak orang terlihat bahagia di luar, tetapi kosong di dalam. Karena hidupnya dibangun untuk dilihat, bukan untuk ditenangkan. Hukum semesta mengatakan, apa yang kamu kejar dengan rasa takut akan menjauh darimu. Semakin kamu haus validasi, semakin hidup terasa kurang. Kurang dihargai, kurang dicintai, kurang dianggap. Karena energimu adalah energi kekurangan. Dan semesta memantulkan energi itu kembali ke hidupmu. Kenapa Allah membiarkanmu diremehkan? Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa tidak dianggap. Kebaikanmu dilupakan, perjuanganmu diremehkan, kesetiaanmu diabaikan. Dan itu sakit. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Kadang, itu adalah cara Allah menyelamatkanmu. Allah ingin memisahkanmu dari manusia yang membuatmu terlalu bergantung selain kepadanya. Karena Allah tahu, kalau semua orang menghargaimu sejak awal, mungkin kamu akan lupa bersandar kepada Allah. Maka Allah biarkan kamu kecewa, agar kamu kembali meminta hanya kepadanya. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang kamu kira penolakan bisa jadi perlindungan. Yang kamu kira penghinaan bisa jadi pembentukan mental. Karena orang kuat tidak lahir dari hidup yang mudah.
Orang kuat lahir dari kesepian, pengkhianatan, dan rasa sakit yang berhasil dilewati bersama Allah. Saat kamu berhenti mengejar manusia, ada momen paling mahal dalam hidup seseorang, yaitu ketika dia berkata, "Aku capek berharap pada manusia." Dan sejak hari itu, hidupnya mulai berubah. Dia tidak lagi sibuk menjelaskan dirinya, tidak lagi memaksa orang memahami dirinya, tidak lagi haus dipuji. Dia mulai fokus memperbaiki diri, memperbaiki sholatnya, memperbaiki pikirannya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dan anehnya, semakin dia dekat dengan Allah, semakin hidupnya terasa ringan. Karena ketenangan sejati bukan datang dari banyaknya pengakuan, tetapi dari hati yang dekat dengan Tuhan. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bukan dengan validasi manusia, bukan dengan pujian sosial media, bukan dengan pengakuan orang lain, tetapi dengan Allah. Dan inilah hukum semesta yang sering terjadi. Saat kamu tidak lagi mengejar manusia, Allah kirimkan penghormatan tanpa kamu minta. Orang mulai menghargaimu, kesempatan mulai datang, rezeki mulai terbuka. Kenapa? Karena energimu berubah. Dulu energimu meminta, sekarang energimu penuh. Dan orang yang hatinya penuh oleh Allah, auranya berbeda. Hidupmu akan berubah saat kamu membangun diri dalam diam. Jangan terlalu sibuk menjelaskan siapa dirimu, karena manusia hanya percaya pada hasil. Hari ini mungkin kamu diremehkan, tetapi teruslah belajar, terus memperbaiki diri, terus bertumbuh diam-diam. Karena pohon yang paling kuat tumbuh dalam diam, tidak berisik, tidak sibuk mencari perhatian, tetapi akarnya menembus sangat dalam. Begitu juga hidupmu. Kalau hari ini kamu sedang sepi, jangan takut. Mungkin Allah sedang menjauhkanmu dari keramaian, agar kamu fokus membangun masa depanmu. Dan percaya atau tidak, orang yang sering menangis diam-diam kepada Allah biasanya memiliki mental paling kuat. Karena dia sudah melewati banyak hal sendirian. Dia belajar bangkit tanpa bantuan manusia, belajar kuat tanpa tepuk tangan, belajar ikhlas tanpa penghargaan. Dan dari situlah Allah membentuk wibawa dalam dirinya. Tanda Allah akan mengangkat derajatmu. Ada beberapa tanda bahwa Allah sedang menaikkan level hidupmu. Pertama, kamu mulai kehilangan banyak orang, karena tidak semua orang bisa ikut naik bersama versimu yang baru. Kedua, kamu mulai menikmati kesendirian, bukan karena antisosial, tetapi karena hatimu mulai tenang tanpa keramalan palsu. Ketiga, kamu lebih menjaga energi. Tidak semua debat perlu dimenangkan, tidak semua penjelasan perlu diberikan. Keempat, kamu mulai fokus pada kualitas diri, belajar, ibadah, kesehatan, mental, keuangan. Dan kelima, hatimu mulai tidak terlalu berharap pada manusia. Inilah awal kedewasaan spiritual. Karena semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia sadar, manusia hanyalah tempat kecewa. Jadi, mulai hari ini, berhentilah memaksa semua orang menghargaimu, karena bahkan Nabi saja masih dibenci. Berhentilah sedih kalau tidak dianggap, karena singa tidak pernah kehilangan harga dirinya hanya karena dicemooh kambing. Dan berhentilah menjelaskan dirimu kepada semua orang, karena orang yang tulus tidak butuh penjelasan, dan orang yang membencimu tidak akan percaya penjelasan. Fokus saja memperbaiki hidupmu. Bangun dirimu sampai doamu berubah, cara berbicaramu berubah, cara berpikirmu berubah, dan hidupmu berubah. Biarkan Allah yang menunjukkan nilaimu kepada dunia. Karena saat Allah sudah mengangkat derajat seseorang, tidak ada manusia yang bisa menjatuhkannya. Dan ingat baik-baik, tidak semua orang harus melihat prosesmu, tetapi suatu hari nanti, mereka akan melihat hasilnya. Kalau kamu merasa video ini menampar hatimu,
Tuliskan di komentar, "Saya berhenti mengejar manusia, saya mulai mendekat kepada Allah." Dan jika kamu ingin terus belajar tentang kehidupan, mental, spiritual, dan cara bangkit dari keterpurukan, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di sini, kita tidak hanya belajar menjadi sukses, tetapi belajar menjadi manusia yang kuat bersama Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.